got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know. Analisis dampak lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Tujuan utama AMDAL adalah menganalisis kemungkinan-kemungkinan dampak yang terjadi pada keberlangsungan lingkungan saat sebelum dibangunnya proyek atau infrastruktur tertentu. Dasar hukum analisis mengenai dampak lingkungan di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut, guna pertamasyaan dan rekreasi, atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Penyelenggaraan kepariwisataan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 dilakukan dengan tujuan untuk 1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. 2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa. 3. Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional. Benteng Kuta Besa merupakan salah satu tempat wisata di kota Palembang. Benteng Kuta Besa adalah bangunan yang pada abad ke-17 menjadi pusat Kesultanan Palembang. Pada masa itu, dibangunnya benteng ini adalah sebagai pos pertahanan dari serangan Belanda masa itu. Benteng Kuta Besa terletak di bagian tenggara dari Sungai Musi. Bentuk benteng adalah persegi panjang dengan ukuran 288,75 meter dikali 183,75 meter, dibangun selama 17 tahun. Benteng Kuta Besa dibangun pada tahun 1780 pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I. Benteng Kuta Besa diresmikan sebagai tempat kediaman para sultan beserta keluarganya pada tanggal 21 Februari 1792. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Benteng Kuta Besa sebagai salah satu cagar budaya Indonesia pada tanggal 3 Maret 2004. Benteng Kuta Besa masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang dan tempat ini masih ramai didatangi pengunjung dari masyarakat setempat hingga masyarakat luar kota. Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Saya Fadila dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Saya cuma mau tanya, menurut Ibu BKB itu tempat apa sih Bu? Yang jelasnya BKB itu tempat untuk pariwisata, tempat orang mungkin jalan-jalan sore, duduk santai, ngabisin waktu sore-sore itulah. Terus dampak positif adanya bangunan BKB ini apa sih Bu menurut Ibu? Ya, untuk nambah pendapatan yang untuk orang-orang ekonomi lemah kan bisa untuk nambah pendapatannya, untuk mendapat penghasilannya.
Terus dampak negatifnya menurut Ibu apa, Bu? Kalau dampak negatif mungkin ya seperti itu, kebersihannya mungkin kan dek, yang mungkin harus lebih ditingkatkan lagi kan, yang maklum kalau orang rame otomatis buang sampah sembarangan kan. Nah paling itu yang kebanyakan yang saya lihat gitu. Baik Bu, itu aja. Permisi Pak, di sini kami dari mahasiswa Poltek mau analisa tentang BKB ini. Mau tanya di sini Bapak udah berapa lama kegiatan 5 tahun, ini? 5 tahun. Sekitar 5 tahun. Kalau di sini nih menurut Bapak dampak positif, dampak negatifnya itu gimana Pak? Kalau positifnya ya kami bisa mencari rezeki di sini ya. Kalau negatifnya kami suka dukanya ya kalau hujan, kalau ada usiran Pol PP itu duka kami itu. Kalau misalnya menurut Bapak nih untuk peningkatan di tempat ini, gimana nih? Dalam peningkatan dalam segi apa Mbak? Mungkin dalam segi tempat mungkin bakal disiapin minta sama wali kota atau gubernur nih gitu. Ya, kami sebagai pedagang kaki lima ini berharap para pejabat terkait minta fasilitasi lah kami supaya kami tidak ada yang usir-usiran lagi kan. Dan juga kami juga merasa nyaman dan nyaman di sini untuk pedagang dan pengunjung kan. Mungkin itu yang kami tanya Pak ya. Ya, kasih banyak Pak semuanya. Siswi dari Poltek izin bertanya, sebagai warga yang tinggal di sekitar sini, apa sih dampak yang Bapak rasain dengan adanya pembangunan ini? Bangun sini lemak lah dek, banyak duit bebas beli kan. Ya lemak lah, tidak terganggu dah. Tidak terganggu. Ya. Oke, baik Pak, izin bertanya lagi, sebagai warga yang tinggal di sekitar sini, bagaimana tanggapan Bapak adanya pembangunan dari tempat ini? Ya bagus lah dek. Dulu kan kumuh, sekarang tidak. Bersih aman lah. Tinggal dek, dulu banyak kotor-kotoran, sekarang tidak rapi. Biar banyak pedagang kan rapi. Rapi ya? Ya. Jadi dengan tempat ini kan jadinya rapi ya Pak. Jadi untuk lahan Bapak sebagai untuk nyari uang juga ya Pak? Ya, nyari duit, nyari etek kan. Banyak lah nyari pedagang ini, nyari bisa diminta pedagang ini, tapi yang pokoknya bagus lah untuk taman ini. Oke, menurut Bapak dengan adanya pembangunan ini apakah warga sekitar merasa terganggu Pak? Tidak terganggu deh. Tempat nyari duit ini deh, tidak terganggu dah. Baik, terima kasih Pak. Ya.